Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3453 sampai 3455. Siapa kamu? Melihat kemunculan orang tersebut secara tiba-tiba, semua orang di geng Tianming langsung terkejut. Qi Peijia, orang itu datang perlahan dan berkata, "Qi Peijia." Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, lalu memandang Qi Peijia dan berkata, "Saya belum pernah mendengarnya. Demi Anda menjadi seorang pembudidaya iblis, segera pergi dari sini, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar." "Hanya kamu?" Qi Peijia mengangkat sudut mulutnya, dan aura alam kesengsaraan tingkat 8 langsung keluar dari tubuhnya. Semua orang di geng Tianming langsung tercekik oleh nafas ini, dan beberapa bahkan langsung jatuh ke tanah. Merasakan aura Qi Peijia, mata pria paruh-baya itu membelalak ketakutan. Maaf, itu karena aku buta." Pria paruh-baya itu segera mengikuti Qi Peijia dan meminta maaf. Qi Peijia menahan napas, sepertinya dia tidak menginginkan nyawa orang-orang ini. "Siapa kamu?" Qi Peijia bertanya. "Kami adalah anggota geng Tianming. Saya pemimpin geng, dan nama saya Zhou Qi." Pria paruh-baya itu menjawab dengan hati-hati. Qi Peijia memandang Zhou Qi dan mendengus dingin. "Tianming Gang, apakah kamu tahu mata Tianming?" Zhou Qi tampak malu, lalu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Saya baru saja mendengar tentang mata Tianming dan mengaguminya, jadi saya membuat tato mata di dahi saya." Anggota geng Tianming lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Zhou Qi. Sepertinya mereka semua ditipu oleh Zhou Qi dan kemudian bergabung dengan geng Tianming. Melihat Zhou Qi seperti itu, Qi Peijia hanya bisa mencibir, lalu dengan lembut menyilangkan tangannya di dahinya, dan matanya langsung muncul. Saya melihat mata berkedip, dan area sekitarnya langsung berubah menjadi merah tua, dan bau darah yang mengerikan memenuhi udara. Melihat penampilan Qi Peijia, Zhou Qi tiba-tiba berlutut. Anggota geng Tianming lainnya juga berlutut. Mereka semua sangat mengagumi mata Tianming. Tetapi sekarang mereka terkejut melihat Qi Peijia sebenarnya memiliki mata Tianming. "Yang mulia Raja Iblis," murid ini merasa sangat tersanjung bisa melihat mata Tianming yang sebenarnya. "Kami bersedia mengikuti Raja Iblis." "Kami bersedia mengikuti Raja Iblis." Semua orang di geng Tianming berteriak serempak. Qi Peijia mengalihkan pandangan Tianmingnya, memandang orang-orang yang berlutut di depannya, dan tersenyum ringan. "Semuanya, bangunlah. Selama kalian mengikutiku dengan tulus, aku akan menjadikan kalian semua menjadi mata Tianming." Qi Peijia mulai melukis kue untuk orang-orang ini. Qi Peijia tahu bahwa meskipun dia sangat kuat, dia masih seorang kultivator biasa dan tidak memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang setelah dia bertemu dengan geng Tianming, mereka adalah kelompok orang pertama yang dia rekrut. Mendengar kue yang dilukis oleh Qi Peijia, Zhou Qi gemetar kegirangan. "Pemimpin geng, kamu akan menjadi pemimpin geng Tianmingku mulai sekarang. Kita harus mematuhi perintah pemimpin geng." Zhou Qi menyerahkan posisinya sebagai pemimpin geng kepada Qi Peijia tanpa ragu-ragu. Dibandingkan menjadi pemimpin geng, Zhou Qi lebih suka mempelajari Tianming Ai. "Semuanya, bangun." Qi Peijia melambaikan tangannya, dan Zhou Qi serta yang lainnya bangkit. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Qi Peijia bertanya. "Pemimpin geng, pasti ada harta karun di pegunungan di depan," kata Zhou Qi. "Oh, bagaimana kamu tahu?" Qi Peijia sedikit penasaran, bagaimana Zhou Qi tahu akan ada harta karun di sini. "Pemimpin persekutuan, tolong lihat, hamparan pegunungan ini adalah sebuah formasi.
ada formasi besar di depan kita, melindungi puncak gunung di tengah. Hal-hal yang dapat dilindungi dengan formasi sebesar itu pastilah harta karun. Zhou Qi mengikuti Qi Peijia dan memperkenalkan, kamu masih tahu formasinya? Qi Peijia memandang Zhou Qi dengan heran. Melihat Zhou Qi memiliki tato mata di dahinya dan mengatakan dia tahu cara menggunakan mata Tianming, dia pasti pembohong. Tanpa diduga, dia juga tahu formasinya. Aku tahu sedikit, bawahan ini tidak hanya mengetahui formasinya, tapi juga mantranya. Kalau tidak, mata Tianming palsuku tidak akan bisa menipu orang. Zhou Qi berkata dengan sangat malu. Ternyata setiap Zhou Qi menggunakan mata Ming surgawi. Dia menggunakan lingkaran sihir yang telah dia buat secara diam-diam. Bagi orang yang tidak mengerti, mereka mengira itu adalah kekuatan mata Ming surgawi. Kalau begitu cepat dan hancurkan formasi ini, ayo kita lihat harta karun apa itu, dilindungi oleh formasi sebesar itu. Qi Peijia berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir, Ketua Geng, untuk formasi sebesar itu, kita perlu menemukan pusat formasi, tapi bawahanku akan melakukan yang terbaik. Setelah Zhou Qi selesai berbicara, dia melihat ke arah lelaki tua berjanggut itu dan berkata, Tetua Agung, ayo masuk bersama dan kita harus menghancurkan formasi ini. Iya, pemimpin geng, orang tua berjanggut itu mengangguk. Brengsek, ini pemimpin geng kita? Zhou Qi terkejut dan buru-buru memarahi Tetua Agung itu. Belum lagi kekuatan Qi Peijia. Tapi Qi Peijia benar-benar mampu melihat sesuatu, dan Zhou Qi bertekad untuk mengikuti Qi Peijia. Iya, maaf, bawahanku salah, orang tua berjanggut itu segera meminta maaf. Oke, jangan khawatir tentang ini, Anda adalah wakil pemimpin geng dan terus mengelola geng Tianming. Cepat dan hancurkan formasi ini. Medan perang antara dewa dan iblis ini mungkin tidak akan terbuka lama. Desak Qi Peijia, ikuti perintahmu. Zhou Qi secara pribadi memimpin Tetua Agung dan yang lainnya ke dalam formasi perlahan. Di sisi lain, Chen Ping sedang mencari mata formasi dalam formasi. Chen Ping seperti berjalan di jalan, tanpa memicu pertahanan formasi sama sekali. Melihat Chen Ping seperti itu, semua orang di keluarga Seng harus diyakinkan, tidak ada lagi yang berani meragukan kekuatan Chen Ping. Bahkan mata Seng Jiayu membelalak dan dia mengagumi Chen Ping. Setelah Chen Ping mencari beberapa saat, telapak tangannya tiba-tiba menyentuh kehampaan. Saat seberkas cahaya menyala, semua orang menjadi gugup. Mereka mengira Chen Ping tersingkir seperti yang lain karena pertahanan formasi. Tepat ketika semua orang gugup, mereka melihat bahwa setelah sinar cahaya, pola susunan di depan mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat. Rasanya seperti sebuah batu tiba-tiba dilempar ke sungai yang tenang. Di tengah guncangan hebat, pola formasi perlahan menghilang, dan akhirnya formasi di depanku menghilang. Seng Bushi menghirup AC, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Setiap orang di keluarga Seng juga sangat rumit. Tetua Agung terus memuji, luar biasa. Ini hanyalah keajaiban, lingkaran sihir sebesar itu mampu menemukan pusat formasi dan menghancurkannya dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah formasi yang dibuat oleh Yang Abadi. The Great Elder tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini. Chen Ping perlahan berjalan ke arah Seng Jiayu dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, bolehkah saya membuat beberapa syarat sekarang? Wajah Seng Jiayu dipenuhi rasa malu, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Seng Bushi buru-buru melangkah maju, Tuan Chen, saya adalah orang yang memberontak dan bodoh. Tolong jangan berbagi pengetahuannya. Keterampilan formasi Tuan Chen sangat maju sehingga saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Chen dapat membuat syarat apapun yang dia inginkan,
selama keluarga Seng kami dapat memenuhinya, kami sepenuhnya berkewajiban. Baiklah, setelah kamu menemukan harta karun itu, aku harus memilihnya terlebih dahulu. Jika tidak ada gunanya, aku bisa memberikannya kepadamu, kata Chen Ping begitu saja. Chen Ping bukanlah seorang dermawan, dia menghancurkan formasi ini hanya untuk dirinya sendiri. Tapi karena keluarga Seng ingin mengikuti, mereka harus mematuhi persyaratannya. Tidak masalah, saya setuju. Jika Tuan Chen menggunakan harta itu, keluarga Seng saya tidak akan pernah mengambil 1 sen pun darinya. Seng Bushi berkata dengan sangat berani. Seng Bushi menyetujuinya dengan gembira, yang mengejutkan Chen Ping. Dia awalnya menduga bahwa Seng Bushi masih akan menawar. Karena kamu setuju, ayo pergi. Seng Bushi setuju, dan Chen Ping tidak berkata apa-apa. Jadi dia memimpin semua orang menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, Zhou Qi memimpin orang ke dalam formasi, dan pertahanan formasi diaktifkan. Ketika beberapa orang hendak terlempar oleh formasi tersebut tiba-tiba menghilang. Zhou Qi merasa sangat aneh, tapi dia tetap mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Pemimpin geng, formasi telah rusak, kita bisa pergi. Kata Zhou Qi. Qi Peijia melihat bahwa Zhou Qi benar-benar mampu. Jadi dia mengangguk dan mulai menuju puncak gunung. Kabut peri mengelilingi puncak gunung, baik itu pohon atau monster. Mereka semua tampaknya memiliki spiritualitas. Chen Ping sangat waspada saat dia berjalan di depan, karena dia tidak yakin apakah akan ada lingkaran sihir di sekitar gunung. Tuan, kami bekerja keras untuk bisa masuk. Jika kami tidak mendapatkan harta apapun, bukankah kami akan mendapat masalah? Dalam perjalanan, Sesepuh Agung bertanya pada Seng Bushi dengan sedikit kebingungan. Seng Bushi melirik ke arah Sesepuh Agung itu dan berkata, pandangan pendek, jika kita tidak mengambil harta itu akan membuat Tuan Chen merasa bersalah, dan dengan pemahaman Tuan Chen tentang metode pertempuran, dia bisa mengajari kita dengan santai, dan keluarga Seng kita akan mendapat banyak manfaat. Kian, bukankah itu lebih baik dari harta itu? Lagi pula, menurutku Tuan Chen adalah pria yang tampan. Jika dia bisa menikahi putriku, aku khawatir di seluruh dunia surga dan manusia, keluarga Sengku akan menjadi satu-satunya dalam hal formasi, jimat, dan mantra. Seng Bushi awalnya ingin mempertemukan putrinya dengan Chen Ping. Jadi dia berinisiatif untuk menawarkan semua hartanya kepada Chen Ping. Tuan, ada seorang wanita di sisi Tuan Chen. Cara kedua wanita itu memandangnya jelas ambigu. Tolong biarkan wanita tertua. Sebelum tetua itu selesai berbicara, Seng Bushi tersenyum dan berkata, bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir? Terlebih lagi, Tuan Chen memiliki kekuatan seperti itu, selama dia tidak meremehkan putrinya. Bahkan jika dia menjadi selir dengan 3 kamar tidur dan 4 kamar tidur, itu tidak masalah. Ketika tetua mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa melihat ke arah Seng Jiahui, yang masih tidak menyadarinya. Tapi Seng Bushi sama sekali tidak tahu bahwa wanita Chen Ping bukan hanya 2 orang di depannya. Jika Seng Jiahui benar-benar mengikuti Chen Ping, mustahil baginya untuk tinggal di apartemen dengan 3 kamar tidur atau 4 kamar tidur. Dia mungkin harus tinggal di apartemen 10 kamar tidur. Hanya saja Chen Ping setuju atau tidak setuju. Belum tentu demikian, Chen Ping tidak menyukai wanita manapun. Saat Chen Ping dan yang lainnya sedang berjalan di hutan pegunungan yang lebat dan menuju puncak gunung tertinggi, seseorang tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, semakin banyak orang di keluarga Seng berteriak. Saya melihat anggota keluarga Seng ini dengan mata ketakutan, mengepakkan tubuh mereka dengan putus asa, dan berguling-guling di tanah. Melihat pemandangan ini,
Seng Bushi dan Tetua Agung tercengang. Ketika Chen Ping mendengar suara itu, dia berbalik dan berlari kembali. Tuan Chen, menurut Anda ini apa? Seng Bushi bertanya dengan cemas. Chen Ping melihat sekali dan segera menyimpulkan, orang-orang ini telah jatuh ke dalam ilusi. Setelah mengatakan itu, Chen Ping melafalkan mantra pembersih hati, dan kemudian menyuntikkan aliran nafas ke tubuh anggota keluarga Seng tersebut. Segera, orang-orang ini berhenti berteriak, dan kemudian berdiri dengan wajah bingung, mata mereka penuh keraguan. Apa yang salah denganmu? Seng Bushi mengerutkan kening dan bertanya. Tuan, baru saja saya merasa tubuh saya sangat gatal, dan juga dipenuhi serangga beracun, lingkungan sekitar terbakar api, dan sangat panas. Kata seorang anggota keluarga Seng, ya, kami juga seperti ini. Yang lain juga mengangguk dan berkata, aneh sekali. Jika itu adalah formasi hantu, kita semua pasti terjebak di dalamnya. Mengapa sebagian orang baik-baik saja dan sebagian lainnya baik-baik saja? Dan saya tidak merasakan keberadaan formasi di dekat sini. Tidak mungkin ada formasi hantu. Tetua yang hebat merasa sangat aneh. Tidak ada formasi hantu di sini. Dan mereka tidak tertipu oleh formasi hantu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan menuju anggota keluarga Seng.